Bisa kami mulai, Ustaz, ya? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan keluangan waktu untuk hadir bersama mengkaji kitab bimbingan Islam yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah kita akan mengkaji kitab bersama beliau. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kami ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan kepada Ustadz. Semoga waktu yang diluangkan bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jemaah sekalian, kami mohon izin untuk membacakan tata tertib kajian sebelum kita mulai. Yang pertama, tata tertib kajian online via Zoom meeting. Yang pertama, menggunakan nama sebenarnya sehingga mudah untuk dikenali. Kemudian mematikan fitur video dan mute mikrofon atau audio saat join dan saat kajian berlangsung. Kemudian mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat. Kemudian sesi tanya jawab insya Allah akan ada di akhir kajian. Pertanyaan harap disesuaikan dengan tema pada hari ini. Kemudian pertanyaan bisa dikirimkan kepada host atau co-host atau moderator untuk kami bacakan. Atau bisa bertanya langsung dengan raise hand. Akhwat kameranya di off dan ikhwan kameranya boleh on. Kemudian menghargai sesama dalam mengikuti kajian dan berharap mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu ini menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma amin. Kemudian yang terakhir, jemaah sekalian, insya Allah di akhir kajian setelah kami tutup acara akan ada kuis dari kami, insya Allah. Jadi jamaah dimohon untuk menyimak kajian dengan baik, dan jika berkenan untuk mengikuti kuis, mohon untuk tidak leave meeting sebelum ditutup ya. Insya Allah ada kuis di akhir, dan insya Allah ada hadiah kecil untuk para jamaah yang bisa menjawab kuis tersebut. Barakallahu fikum. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 3 Rajab 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama' yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala.
Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati al-muslimun, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas bab yang disebutkan oleh penulis la la tahtajja bil qadar, yang artinya jangan beralasan dengan takdir. Maksudnya adalah jangan beralasan dengan takdir dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, sebelum kita masuk kepada tema kita, jangan beralasan dengan takdir, maka alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa takdir yang dimaksud di dalam bab ini. Kalau kita perhatikan kata takdir, maka kita bisa ambil al-taqdir diambil dari kata-kata qaddara yuqaddiru taqdiran. Qaddara yuqaddiru taqdiran. Ini kita ambil dari kata menetapkan. Karena takdir secara bahasa dari kata al-qadaru. Dan al-qadaru maksudnya adalah al-qadha atau al-hukm. Al-qadha atau al-hukm. Al-qadha artinya adalah sesuatu yang telah ditetapkan, dan al-hukum adalah sebuah keputusan. Inilah makna dari takdir secara bahasa. Adapun yang dimaksud dengan makna takdir secara istilah syariat, maka kita ambil beberapa perkataan para ulama rahimahumullahu ta'ala, di antaranya yaitu yang disebutkan di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa at-taqdir atau al-qadar fil istilah taqdirullahi ta'ala al-asya'a mundzul qidam, yaitu penetapan Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu dari mulai dahulu. Wa ilmuhu subhanah, dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala annaha sataqa'u fi awqatin ma'lumatin indahu, bahwa ketetapan tersebut akan terjadi pada waktu-waktu yang telah diketahui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ala sifatin makhsusah, dan berdasarkan sifat-sifat yang khusus. Wa kitabatuhu subhanahu lidzalik, dan penulisan atas ketetapan tersebut
oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa masyiatuhu lahu, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap ketetapan tersebut. Wa wuqu'uha ala hasabi ma qaddaraha wa khalaqahu lahu, dan terjadinya ketetapan tersebut sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan, dan khalquhu laha, dan ketetapan tersebut adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian dari takdir. Dia adalah ketetapan Allah terhadap perkara-perkara dari mulai dahulu, terhadap perkara-perkara dari mulai dahulu. Dan ketetapan tersebut berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebentar ya, ada semut. Berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala bahwa ia akan terjadi pada waktu-waktu yang telah ditentukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan sifat-sifat yang telah ditentukan, dan penulisan atas ketetapan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala atas ketetapan tersebut agar terjadi sesuai dengan yang sudah ditetapkan, dan ketetapan tersebut adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut dengan takdir. Jadi kalau kita tadi temanya la tahtajja bil qadar, jangan beralasan dengan takdir, itulah takdir yang dimaksud. Ketetapan Allah dari mulai semenjak dahulu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, sesuai dengan ilmu Allah yang azali, yang Allah tulis di dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz, dan ketetapan tersebut terjadi atas kehendak Allah dan sesuai dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, beberapa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan takdir diantaranya adalah yang kita bicarakan sekarang. Kalau seandainya kita perhatikan, maka kita akan bisa panjang berbicara masalah takdir ini. Di antaranya tadi masalah pengertian takdir. Di antaranya adalah masalah pengertian takdir. Kemudian poin selanjutnya adalah hukum beriman kepada takdir. Hukum beriman kepada takdir. Kalau kita perhatikan ayat suci Al-Quran, maka hukum beriman kepada takdir bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berdasarkan ilmu pengetahuan Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah tertulis dan terjadinya atas kehendak Allah, dan semua itu adalah ciptaan Allah. Maka dalilnya dari Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdir.
Kemudian begitu juga di dalam surat Al-Furqan ayat 2. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu. Maka Allah telah menetapkan takdirnya. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah telah menetapkan takdirnya. Begitu juga di dalam surat Al-Ahzab ayat 38. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan adalah perintah Allah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil dari Al-Qur'an bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim dari sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya. Ini menunjukkan bahwasanya semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli syai'in haqiqatun, wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu." Segala sesuatu memiliki hakikat dan tidaklah seorang hamba sampai kepada hakikat iman sampai atau sehingga ia meyakini bahwa apa yang menimpanya tidak akan meleset darinya dan apa yang tidak menimpanya tidak akan terkena padanya karena memang sudah takdirnya. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu syai'in biqadar hatta al-'ajzu wal kayyis awil kayyisu wal 'ajzu." Segala sesuatu dengan takdirnya. Segala sesuatu dengan takdirnya. Sampai yang lemah dan yang pintar atau yang pintar dan lemah. Ini dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena inilah para ulama berijma' bahwa wajib hukumnya beriman kepada takdir. Wajib hukumnya beriman kepada takdir. Coba perhatikan perkataan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Di antaranya perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, ulama Islam abad ketiga Hijriah. Beliau berkata, "Ajma'a sab'una rajulan minat tabi'in wa a'immatis muslimin wa a'immatis salaf wa fuqaha'il amsar ala anna sunnata allati tuwfiya 'alaiha
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwaluha ridha biqada'illah wat taslimu li amrillah was sabru tahta hukmih wal akhdhu bima amara Allah bih wan nahyu amma naha anhu wa ikhlasul amali lillah wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi wa tarkul mira wal jidal wal khusumat fid din. Telah bersepakat 70 orang dari kalangan tabi'in dan para imam kaum muslimin dan para imam para salafus saleh, yaitu para sahabat dan para ahli fikih sedunia, bahwa sunnah atau ajaran yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di atasnya adalah yang pertama, rela dengan ketetapan Allah. Yang kedua, berserah diri dengan keputusan Allah. Yang ketiga, sabar atas hukum Allah. Yang keempat, mengerjakan dengan apa saja perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, melarang, menjauhi apa saja yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang keenam, ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Dan yang ketujuh, beriman kepada takdir baik dan buruknya. Beriman kepada takdir baik dan buruknya. Ini menunjukkan bahwa ijma' para ulama dari mulai kalangan tabi'in sampai sekarang tentang wajibnya beriman kepada takdir. Begitu juga Imam Al-Bukhari rahimahullah. Disebutkan perkataan beliau di dalam kitab Syarhu Usuli I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Imam Al-Lalakai. Imam Bukhari berkata, laqitu aktsara min alfi rajulin min ahli ilm. Aku pernah bertemu para ulama lebih 1000 jumlahnya. Ahli Hijazi wa Makkah wal Madinati wal Kufati wal Basrati wa Wasitin wa Baghdad wa Syami wa Misra. Mereka berasal dari Ahlul Hijaz, Makkah, Madinah, kota Kufah, kota Basrah, kota Wasit, kota Baghdad, kota Syam, negeri Syam, dan negeri Mesir. Laqituhum karratin qarnan ba'da qarnin thumma qarnan ba'da qarn. Aku menemui mereka berkali-kali, beberapa waktu. Adraktuhum wa hum mutawafirun. Aku mendapati mereka dalam keadaan mereka masih banyak. Mundu aktsara min 46 sana. Lebih daripada 46 tahun. Fama ra'aitu wahidan minhum yakhtalifu fi hadhil asya. Aku tidak pernah mendapati salah seorang pun dari mereka berbeda pendapat di dalam perkara ini. Apa itu? Wa annal khaira wasyarra biqadar. Bahwa kebaikan dan keburukan sesuai dengan takdir. Sesuai dengan takdir. Biqaulihi ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Wa liqaulihi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa liqaulihi inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Berdasarkan surat Al-Falaq ayat 2, surat As-Saffat ayat 96, dan surat Al-Qamar ayat 49. Nah, ini yang menjadi keyakinan kita. Baik. Kemudian ahibati fillah afanillahu wa iyyakum. Kalau kita berbicara juga masalah takdir, maka para ulama menjelaskan bahwasanya takdir ketika kita percayai, kita imani, maka ada tingkatan-tingkatan di dalam takdir yang kita percayai. Yang pertama, beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Beriman bahwa
Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Dengan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang mencakup segala hal tanpa batas. Allah ya'lamu ma kan wa ma yakun wa ma sayakun idz law kana kaifa yakun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Jikalau terjadi, bagaimana terjadinya, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 12, "Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma." Agar kalian seluruhnya mengetahui bahwa Allah Maha kuasa atas segala sesuatu dan bahwa Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Begitu juga dalam surat Thaha ayat 98. Innama ilahukumullah alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Sesungguhnya Tuhan kalian hanyalah Allah, yang tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Ini tingkatan yang pertama yang wajib diimani saat beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengimani takdir, tingkatan yang keduanya adalah mengimani bahwa segala macam takdir telah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala sudah tuliskan hal tersebut. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalama qala lahu uktub qala wa ma aktub qala uktub ma huwa kain fajaral qalamu bima huwa kain ila yaumil qiyamah." Yang paling pertama Allah ciptakan adalah pena. Lalu Allah berfirman kepada pena, tulislah. Lalu pena bertanya, apa yang aku tulis? Lalu Allah berfirman, tulislah apa yang terjadi sampai hari kiamat. Maka terjadilah apa yang ditulis oleh pena, kemudian pena menulis apa yang terjadi sampai hari kiamat. Ini semuanya sudah tertulis, ya, semuanya sudah tertulis. Ini tingkatan yang kedua beriman kepada takdir. Dan penulisan takdir, lihat ini penting. Penulisan takdir ini berbagai macam penulisan. Penulisan takdir berbagai macam penulisan. Yang pertama yaitu penulisan takdir seluruh makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, penulisan takdir, penulisan seluruh takdir makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50.000 sanah. Allah telah menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian
Penulisan takdir yang kedua adalah penulisan takdir rezeki hamba-hamba dan juga ajal mereka dan juga amalan-amalan mereka sebelum diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin As. Beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla khalaqa khalqahu fi dhulmah, thumma alqa alaihim min nurihi yawma idzin. Faman asabahu min nurihi yawma idzin ihtada, wa man akhta'a dhalla. Falidzalika aqul jaffal qalam ala ilmillahi azza wa jalla." Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluknya dalam kegelapan. Kemudian Allah memberikan kepada mereka dari cahayanya pada hari itu. Maka siapa yang mendapati cahayanya, maka dia mendapatkan petunjuk. Dan siapa yang tidak mendapati cahayanya, maka dia tersesat. Oleh sebab itulah aku berucap, telah kering pena atas ilmu Allah Azza wa Jalla. Inilah penulisan takdir yang kedua, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir seluruh makhluk, baik ajalnya, amalnya, nasibnya, surga atau neraka. Penulisan takdir yang ketiga adalah yaitu penulisan takdir seumur hidup manusia. Dari mulai diciptakannya, lalu ditulislah rezeki si manusia tersebut, kematian manusia tersebut, nasib manusia tersebut. Ini sebagaimana hadis yang disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim dan dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yab'atsu Allahu ilaihi malakan bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah, campuran antara sel mani dengan sperma. Kemudian 40 hari selanjutnya menjadi alaqah, yaitu segumpal darah. 40 hari selanjutnya menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat. Kemudian memerintahkan untuk menulis 4 perkara. Menulis rezekinya, kematiannya, amal perbuatannya, nasibnya. Sengsara atau bahagia. Ini penulisan takdir yang ketiga. Penulisan takdir yang keempat, yaitu takdir sepanjang tahun. Kalau tadi sepanjang umur, ini sepanjang tahun. Yaitu ditulis pada Lailatul Qadar. Surat Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Kemudian di dalam surat Al-Dukhan ayat 3 Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna fiha munzirin. Fiha yufrahu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Sesungguhnya kami telah memberikan peringatan. Di dalam malam tersebut dirinci setiap perkara yang maha bijaksana. Perintah dari sisi kami. Yaitu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami mengutus para rasul. Ini menunjukkan bahwasanya
Allah menulis takdir setiap tahunnya pada Lailatul Qadar. Kemudian yang kelima, yang terakhir, penulisan takdir harian. Penulisan takdir harian. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 29. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Ia bertanya kepadanya siapa yang ada di langit dan di bumi, setiap hari dia di dalam keadaan. Keadaan maksud di sini adalah yaitu penulisan takdir setiap harinya. Jadi itulah 5 penulisan takdir. Nah, dari 5 ini, harian, tahunan, seumur hidup, ini yang bisa berubah. Itu yang disebutkan dalam hadis la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Nah, yang berubah itulah penulisan takdir harian atau tahunan atau seumur hidup. Sedangkan yang ada dalam kitab Lauhul Mahfuz ini tidak berubah sama sekali. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati, itu salah satu jawaban yang bisa kita jawab apabila orang bertanya, apakah takdir bisa berubah dengan doa? Iya. Bukankah takdir seluruhnya sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz? Maka jawabannya iya. Yang berubah adalah penulisan pada catatan malaikat, baik itu secara harian atau tahunan atau seumur hidup. Yang di dalam kitab Lauhul Mahfuz tidak berubah. Itu adalah tingkatan yang kedua dari beriman kepada takdir. Tingkatan yang ketiga adalah mengimani bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Tidak ada gerakan ataupun diam di langit dan di bumi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu terjadi di dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Takwir ayat 29, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin." Dan apa saja yang kalian kehendaki maka tidak akan terjadi kecuali dikehendaki oleh Allah, Tuhan yang memelihara alam semesta. Begitu juga dalam surat Yasin ayat 36, "Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya perkara Allah. Jika Allah menginginkan sesuatu, maka Allah mengucapkan untuknya jadilah, maka jadilah. Nah, ini termasuk daripada beriman kepada takdir. Yang tingkatan yang ketiga, yaitu mengimani bahwa segala sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang keempat yaitu mengimani dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak terjadi sesuatu apapun di alam semesta ini kecuali Allah lah yang maha penciptanya. Termasuk di dalamnya perbuatan hamba. Allah Subhanahu wa taala yang maha penciptanya. Surat Ar-Ra'd ayat 16 sebagai dalil akan hal ini. Qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah lah yang maha pencipta atas segala sesuatu, dan dialah Allah yang maha esa dan maha perkasa. Dalam surat Az-Zumar ayat 62 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman,
Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai' wakil. Yang artinya Allah lah Maha Pencipta atas segala sesuatu dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, inilah tingkatan iman kepada takdir. Jika seorang ingin beriman kepada takdir, maka dia wajib beriman kepada 4 tingkatan tersebut. Taib. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sekarang kita masuk kepada tema kita, yaitu la tahtajja bil qadar. Jangan bersandar dengan takdir. Maksudnya adalah di dalam perkara-perkara yang diharamkan, seperti kekufuran atau kesyirikan atau maksiat. Ya, tidak boleh seseorang bersandar dengan takdir di dalam perkara kekufuran, kesyirikan atau maksiat. Maksiat di sini bisa tarku ma'mur au fi'lu mahdzur, meninggalkan yang diperintah atau mengerjakan yang dilarang. Baik. Sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, yajibu ala kulli muslimin al-i'tiqadu bi anna al-khaira wa syarra bi taqdirillah wa ilmihi wa iradatihi. Wajib atas setiap muslim meyakini bahwa kebaikan dan keburukan dengan takdir dari Allah, dengan berdasarkan ilmu pengetahuan Allah, dengan kehendak Allah. Ini sudah kita bahas tadi, bahwa kewajiban seorang muslim meyakini akan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah telah tetapkan untuk makhluk-makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan ketetapan tersebut berdasarkan ilmu Allah yang terdahulu, yang azali. Kemudian ketetapan tersebut sudah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi di dalam kitab Allahul Mahfuz. Dan ketetapan tersebut pasti atas kehendak Allah, dan ketetapan tersebut adalah jika terjadi maka yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, walakin fi'lul khairi wasyarri minal abdi bikhtiyari. Akan tetapi perbuatan kebaikan dan keburukan dari seorang hamba sesuai dengan pilihannya. Artinya apa? Apabila seorang hamba mengerjakan amal-amal saleh, maka itu adalah pilihan hamba. Dan apabila seorang hamba mengerjakan dosa dan maksiat, baik itu meninggalkan perintah, melanggar larangan, maka itu adalah pilihan hamba juga. Nah, ini patut kita dudukan dulu permasalahan ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik bahwa hamba saya misalnya ketika minum ini adalah pilihan saya. Ini adalah pilihan saya. Saya tidak jadi meminumnya
juga ini adalah pilihan saya. Tetapi semua yang saya pilih itu adalah sesuai dengan kehendak Allah dan tidak terjadi kecuali atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dipahami ini baik-baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya mengerjakan maksiat, na'udzubillah, maka itu pilihan saya. Tetapi semua yang saya pilih tidak akan pernah terjadi kecuali atas kehendak Allah dan ciptaan Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Tetapi yang memilihnya siapa? Hamba itu yang memilihnya. Oleh karenanya pantas dia mendapatkan pahala jika beramal saleh, memilih amal saleh, dan mendapatkan ancaman siksa jika memilih maksiat, kekufuran, kesyirikan, atau maksiat, meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan. Nah, ini yang patut diperhatikan baik-baik, bahwa perbuatan kebaikan dan keburukan dari seorang hamba adalah pilihan hamba. Allah berfirman, "Wa ma tasyaun", apa saja yang kalian kehendaki. Berarti di situ Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa manusia pun mempunyai kehendak. Hamba mempunyai kehendak dan pilihan. Dan segala macam kehendak dan pilihan hamba di bawah kehendak Allah dan atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pahami itu baik-baik ya. Wa mura'atul amri wan nahi wajibatun 'alal 'abdi. Dan memperhatikan perintah dan larangan adalah kewajiban atas seorang hamba. Artinya, seorang hamba wajib memperhatikan mana yang merupakan perintah Allah, mana yang merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tidak boleh dia semena-mena karena dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Fala yajuzu lahu an ya'si Allah. Maka tidak diperbolehkan baginya untuk bermaksiat kepada Allah. Wa yaqulu hakadza qaddarahu Allahu dzalik. Lalu setelah dia bermaksiat kemudian dia mengatakan demikianlah yang Allah telah takdirkan. Tidak boleh. Kenapa? Karena seorang hamba wajib untuk taat kepada Allah. Allah berfirman, wa atii'ullah wa atii'ur rasul. Dan taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ahibati fillah afanillah wa yakum, Allahu arsala rusul wa anzala alaihimul kutub liyubayyinu tariqas sa'adati wasyaqa. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, menurunkan pada mereka kitab-kitab suci untuk menjelaskan, agar supaya mereka menjelaskan jalan kebahagiaan dan jalan kesengsaraan. Lihat, di situ ada semacam
perbuatan Allah agar manusia kelak tidak mempunyai alasan dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Allah utus para rasul, Allah turunkan kitab-kitab suci untuk menjelaskan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Nah, ternyata setelah fasilitas-fasilitas itu disediakan oleh Allah, hambanya masih memilih jalan yang buruk, jalan kekufuran, kesyirikan, maksiat, meninggalkan kewajiban, melanggar larangan, maka berhak pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan siksanya. Kenapa? Karena Allah telah menyediakan semua fasilitas agar hamba-hamba mengerjakan ketaatan. Belum lagi Allah menyediakan akal dan pikiran sehingga dengannya bisa mengenali mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Penulis mengatakan wa takarrama 'alal insan bil aqli wat tafkiri wa 'arrafahu ad-dhalala war rasyad. Dan manusia dan Allah memuliakan manusia dengan akal, pikiran, dan Allah mengenalkan kepada manusia jalan kesesatan dan jalan petunjuk. Allah berfirman dalam surat Al-Insan, inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Kami berikan petunjuk kepadanya, sebuah jalan, baik dia bersyukur ataupun dia kafir. Nah, di sini tidak bisa seseorang bersandar dengan takdir saat melakukan kekufuran, kesyirikan, atau kemaksiatan. Mengapa demikian? Karena yang pertama adalah seorang muslim harus memperhatikan perintah Allah. Mana yang perintah dia kerjakan, mana yang larangan dia jauhi. Dia harus memperhatikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia tidak boleh bermaksiat karena Allah telah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab suci bersama para rasul untuk menjelaskan kepada manusia mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Berarti Allah sudah menyediakan fasilitas-fasilitas yang dengannya manusia bisa meniti jalan yang baik dan menjauhi jalan yang buruk. Nah, kemudian penulis mengatakan, فَإِذَا تَرَكَ الْإِنسَانُ الصَّلَاةَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ أُسْتُحِقَّ atau إِسْتَحَقَّ الْعُقُوبَةَ لِمُخَالَفَةِ أَمْرِ اللَّهِ وَنَهْيِهِ. Maka jika seorang manusia meninggalkan sholat atau minum khamr, maka berhak dia mendapatkan hukuman karena menyelisih perintah Allah dan larangan Allah. Wa indaha yahtaju ila taubati wan nadam wa la yahtaju bil qadar. Nah, pada saat bermaksiat itulah seorang hamba sebenarnya memerlukan bertaubat kepada Allah, menyesal atas perbuatan dosanya. Karena sudah ditunjuki oleh Allah jalan yang baik, jalan yang buruk, dia milih jalan yang buruk. Maka dia wajib menyesal atas perbuatan tersebut. Bukan malah, kata penulis di sini, wala yahtajja bil qadar. Bukan malah bersandar kepada takdir. Ya, bukan malah bersandar kepada takdir. Wa innama yahtajju bil qadri 'inda nuzulil musibah. Nah, boleh bersandar kepada takdir saat turun musibah. Saat mendapatkan musibah, maka dia boleh bersandar kepada takdir. Faya'lamu annaha min 'indillah fayarda. Tujuannya saat mendapatkan musibah dia
bersandar kepada takdir, akhirnya dia mengetahui, oh ini atas kuasa Allah, ini atas ketetapan Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini sudah diketahui oleh Allah. Ini sudah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu atas kehendak Allah dan atas ciptaan Allah. Maka pada saat itu dia bersabar dan rela atas musibah yang dia dapatkan. Ya. Kemudian penulis membawakan surat Al-Hadid. Qala Allah Ta'ala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Apa saja yang menimpa dari musibah di bumi ataupun pada diri kalian kecuali sudah tertulis. Di mana? Di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Sebelum terjadinya. Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang mudah atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang sudah kita bisa pahami ya, mengapa tidak diperbolehkan bersandar kepada takdir di dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyediakan fasilitas-fasilitas untuk dia meniti jalan yang diridhai oleh Allah. Tetapi dia malah meniti jalan yang dimurkai oleh Allah. Maka pada saat itu dia tidak bisa bersandar dengan takdir. Itu satu jawaban. Jawaban yang kedua kalau boleh kita tambahkan adalah, dan tidak disebutkan oleh penulis di sini, yaitu bahwa seorang manusia tidak mengetahui apa takdirnya sampai terjadinya. Maka kalau seandainya seorang bermaksiat lalu dia bersandar dengan takdir, maka kita katakan kalau begitu lebih baik kamu taat kepada Allah karena itulah takdir. Siapa yang tahu bahwa takdirmu yang sudah tertulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi adalah bermaksiat kepada Allah? Karena tidak ada yang tahu. Ya, jika tidak ada yang tahu, maka pada saat itu lebih baik kamu mengerjakan ketaatan kepada Allah. Karena berarti itulah takdirmu. Nah, ini jawaban yang kedua. Mengapa tidak boleh bersandar kepada takdir dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena seorang manusia tidak tahu takdirnya sebelum terjadinya. Kalau dia tidak tahu takdirnya sebelum terjadinya, mengapa dia bersandar dengan takdir? Dan mengapa dia tidak mengerjakan kebaikan saja? Sehingga itulah takdirnya. Yang ketiga, tidak boleh bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat kepada Allah, karena sebagaimana seseorang tidak boleh bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat kepada Allah, maka kalau boleh bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat kepada Allah, kalau begitu bersandarlah kepada takdir dalam perihal rezeki. Rezeki, kebaikan-kebaikan yang ingin didapatkan. Sebagian orang sangat bersandar kepada takdir saat dia bermaksiat. Tapi dalam perihal rezeki, dalam perihal kebaikan-kebaikan untuk dirinya, mengapa dia tidak bersandar kepada takdir? Dia harus berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan.
Mengapa dia tidak bersandar saja kepada takdir? Dia tidak perlu usaha. Dengan asumsi, kalau memang takdirnya, maka akan dia dapat. Kalau tidak takdirnya, tidak akan dia dapat. Nah, ini adalah jawaban yang ketiga. Jika memang boleh bersandar kepada takdir dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang berarti bersandar dalam perihal-perihal yang baik yang dia inginkan dan tidak perlu dia berusaha karena dia bisa bersandar dengan takdir. Tapi toh buktinya dia berusaha, dia bekerja untuk mendapatkan uang, dia menikah untuk mendapatkan keturunan, dia belajar untuk bisa pintar, dia. Kalau seandainya boleh bersandar dengan takdir dalam perihal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu tidak perlu dia berusaha untuk kebaikan-kebaikan dia. Karena kalau sudah takdirnya pasti tidak akan pernah meleset. Tentunya dia tidak akan pernah melakukan hal tersebut. Baik. Sekarang ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Ada berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan takdir. Ya. Di antaranya adalah, ini kalau boleh bukan permasalahan namanya, tapi kaedah. Kaedah yang berkaitan dengan takdir. Seluruh perbuatan Allah adalah keadilan, kasih sayang, dan penuh dengan hikmah. Itu sebuah kaidah yang harus kita pahami baik-baik. Allah Subhanahu wa taala perbuatannya terlepas dari kezaliman. Allah Subhanahu wa taala bersifat yang maha adil. Allah tidak pernah menzalimi seorang pun walau seberat zarrah, semut hitam kecil. Seluruh perbuatan Allah adalah keadilan, kasih sayang, dan sesuai dengan hikmah, kebijaksanaan. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 29, "Wa ma ana bidzallamin lil 'abid." Aku tidak pernah berbuat semena-mena terhadap hamba-hambaku. Dalam surat Al-Kahfi ayat 49, "Wala yadhlimu rabbuka ahada." Dan Tuhanmu tidak berbuat zalim kepada seorang pun. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa faedahnya kaidah ini? Meyakini seyakin-yakinnya seluruh perbuatan Allah adalah penuh dengan keadilan, penuh dengan kasih sayang, dan penuh dengan sikap kebijaksanaan atau proporsional. Maksudnya adalah Allah akan menyiksa hamba sesuai dengan perbuatannya. Dan Allah tidak akan menyiksa hamba tanpa sesuai dengan perbuatannya, tanpa kezaliman. Allah tidak akan menyiksa hamba tanpa ada sebab. Pasti ada sebab. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perbuat pasti penuh dengan keadilan. Ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Apabila ada seorang makhluk dari mulai dia balik umur 15 tahun sampai umur 59 tahun 364 hari dia muslim. Hari yang terakhir sebelum dia wafat dia kafir. Maka apa yang menjadi ukurannya? Kekafirannya. Karena
Al-a'malu bil khawatim. Amalan tergantung akhir. Lalu bagaimana nasibnya di akhirat? Tentunya diancam dengan neraka karena mati di atas kekufuran. Nah, pada saat ini kita tidak bisa bertanya kepada Allah, mengapa ya Allah dia engkau takdirkan kafir sehari sebelum mati? Maka kita hanya bisa meyakini Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Kita hanya meyakini firman Allah yang berbunyi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atas apa yang diperbuatnya, dan manusia yang akan dimintai pertanggungjawaban. Surat Al-Anbiya ayat 23. Ini kaedah pertama yang harus dipahami baik-baik. Sama seperti mengapa Allah menciptakan iblis? Mengapa Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam keluar dari surga? Mengapa? Tidak boleh ditanyakan itu atas perbuatan Allah. Yang wajib kita lakukan adalah mempersiapkan jawaban atas perbuatan kita. Ini kaidah penting sekali. Dan ini adalah puncak keimanan kepada takdir. Seluruh pertanyaan takdir ujungnya ini. Kita meyakini Allah Maha Adil. Kita meyakini Allah tidak pernah berbuat zalim. Kita meyakini perbuatan Allah seluruhnya sesuai dengan hikmah, sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin pertama yang harus kita yakini benar-benar. Kemudian kaidah yang kedua yang harus kita yakini benar-benar adalah takdir yang Allah tetapkan. Tidak ada keburukannya 100% dari sisi manapun. Apa yang telah Allah ketahui, kemudian Allah tulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz, lalu Allah kehendaki itu terjadi, dan Allah ciptakan itu terjadi, maka seluruhnya adalah kebaikan. Dari segala sisinya. Tidak diperbolehkan menisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diperbolehkan menisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wal khairu kulluhu fi yadayhi. Kebaikan seluruhnya di kedua tangan. Wasyarru laisa ilai. Dan keburukan tidak dinisbatkan, tidak disandarkan kepadamu. Sebagai bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kalau ada orang yang bertanya, musibah yang didapati manusia, bukankah itu keburukan? Bukankah itu kehendak Allah? Bukankah itu ciptaan Allah? Maka kita katakan, iya. Itu atas kehendak Allah terjadinya. Dan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mengapa kita tidak boleh menyandarkan keburukan tersebut kepada Allah? Maka kita katakan, keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah. Karena di balik musibah pasti ada kebaikan. Minimal seorang muslim yang tertimpa musibah, dia akan mendapatkan cinta dari Allah. Dan cinta dari Allah berujung surga, tidak masuk neraka. Minimal seorang yang mendapat musibah,
Seorang muslim mendapat musibah, dia akan diampuni dosa-dosanya sampai dia berjalan di atas muka bumi dan tidak memiliki dosa. Bukan itu kebaikan? Maka tidak diperbolehkan menyandarkan musibah ataupun keburukan kepada Allah. Ya, tidak boleh menyandarkan keburukan kepada Allah. Makanya kalau seandainya kita mendapat musibah, kita mengatakan apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu yang ucapan kita. Kenapa? Karena perbuatan yang dianggap buruk oleh makhluk, perbuatan Allah yang dianggap buruk oleh makhluk, tidak secara mutlak buruk. Tidak secara mutlak buruk. Nah, ini harus dipahami baik-baik ya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh disandarkan keburukan kepada Allah. Keburukan disandarkan kepada apa yang terjadi pada diri manusia. Manusia jatuh, manusia tabrakan, manusia kebakaran, maka yang mendapati keburukan itu manusianya. Maka keburukan disandarkan kepada apa yang terjadi, bukan kepada siapa yang menakdirkan keburukan tersebut. Karena apapun yang Allah takdirkan, pasti di dalamnya kebaikan. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, kaidah yang ketiga yang harus kita pahami baik-baik, yaitu bahwa ada dua istilah tentang kehendak Allah. Yang pertama, iradah syar'iyah. Dan yang kedua, iradah kauniyah. Iradah syar'iyah, keinginan Allah, ini adalah keinginan yang dicintai oleh Allah. Karena Allah ridha kepada keinginan tersebut. Tetapi tidak harus terjadi pada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan agar semuanya beriman. Allah menginginkan agar semuanya bertakwa. Tetapi tidak semua beriman dan bertakwa. Ini disebut dengan iradah syar'iyah, diniyah. Ada istilah iradah kauniyah, qadariyah. Keinginan Allah yang bersifat dan mengandung kekuasaan Allah. Maka ini pasti terjadi. Tetapi tidak semua yang diinginkan oleh Allah melalui kekuasaannya ini diridhai oleh Allah. Ya, apapun yang terjadi di atas muka bumi atas kehendak Allah, keinginan Allah, tidak keluar dari kehendak dan keinginan Allah SWT. Orang minum khamar, berzina, membunuh, mencuri, berjudi, maka itu terjadi atas kehendak Allah. Tidak keluar dari kehendak Allah. Tetapi kehendak yang mana? Yang disebut dengan iradah kauniyah qadariyah. Kehendak yang berkaitan dengan kekuasaan Allah. Bahwa semua yang terjadi atas muka bumi ini atas kuasa Allah. Dan kehendak ini tidak seluruhnya diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran itu atas kehendak Allah. Tetapi tidak semua yang Allah kehendaki secara syariat sesuai dengan ajaran Islam terjadi. Ya, sesuai dengan hikmah dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu kalau ada yang bertanya, orang melakukan maksiat atas kehendak Allah? Iya. Tetapi iradah kauniyah qadariyah. Kehendak Allah
yang berkaitan dengan kekuasaan Allah, bahwa segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada perkara yang lain. Tapi waktunya habis nih ya. Terakhir deh. Ada perkara yang lain berkaitan dengan takdir. Kaidah yang lain yang keempat, yaitu berkaitan dengan petunjuk dan kesesatan. Seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba mendapat petunjuk. Seorang hamba mendapat menjalani kesesatan. Maka itu atas kuasa Allah. Tidak ada yang mampu menguasakan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lah, lalu kalau begitu kenapa hambanya disiksa? Ya, Allah kan berfirman, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man yahdihillah fala mudilla lahu." Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Ini bagaimana? Mengapa kemudian hamba tersebut disiksa? Mengapa kemudian hamba tersebut diancam dengan neraka? Karena semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti yang sudah kita sebutkan. Allah telah menyediakan fasilitas-fasilitas sehingga hamba tersebut bisa meniti jalan kebaikan dan menjauhi jalan keburukan. Ketika sudah disediakan oleh Allah fasilitas, diutus para rasul supaya menjelaskan mana jalan yang baik, jalan yang buruk. Diturunkan kitab-kitab suci supaya menjelaskan mana jalan yang baik, jalan yang buruk. Kemudian setelah itu dia meniti jalan keburukan. Maka pada saat itu pantas untuk disiksa. Karena Allah telah menyediakan. Baik. Itu kan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita katakan iya. Kehendak Allah, tetapi itu pilihan seorang hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan fasilitas-fasilitas sehingga hamba tersebut dia bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, itu 4 permasalahan yang sering dibicarakan. Yang pertama, seluruh perbuatan Allah di atas keadilan, penuh dengan hikmah dan kasih sayang. Yang kedua, tidak boleh menyandarkan keburukan kepada Allah. Karena perbuatan Allah yang dianggap buruk oleh manusia pasti ada kebaikan di dalamnya. Yang ketiga, masalah kehendak. Kehendak Allah ada yang syar'iyah diniyah dan kauniyah qadariyah. Syar'iyah diniyah, kehendak yang dicintai oleh Allah, tetapi tidak selalu terjadi. Kauniyah qadariyah pasti terjadi. Dan ada yang dicintai, ada yang tidak dicintai oleh Allah. Yang keempat adalah masalah petunjuk dan kesesatan. Mengapa Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah dan bapaknya menjadi musuh Allah? Ya. Maka kita katakan itu kehendak Allah. Allah yang maha kuasa atas. Kita tidak berhak untuk bertanya atas perbuatan Allah, dan kita mempersiapkan jawaban atas pertanyaan atas perbuatan kita kelak. Tetapi Allah telah menyediakan petunjuk dan fasilitas-fasilitasnya, menerangkan mana jalan yang baik, penuh petunjuk, jalan yang buruk penuh dengan kesesatan. Nah, ketika hamba memilih jalan yang penuh dengan kesesatan, dia berhak untuk diancam dengan siksa. Karena dia sudah difasilitasi oleh Allah dan tetap memilih jalan keburukan. Yang kelima yang berkaitan dengan tema kita,
diharamkan beralasan dengan takdir dalam perihal mengerjakan kekufuran, kemaksiatan, ataupun kemusyrikan. Karena, mengapa demikian? Karena kita tidak mengetahui apa takdir kita. Jika kita mengetahui, maka jika kita ingin mengetahui takdir kita, maka berbuatlah kebaikan. Sehingga itu menjadi takdir kita, dan kemudian kita tidak bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat kepada Allah, karena kita tidak tahu takdir kita. Wallahu a'lam. Nah, Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah kita telah menyimak apa yang disampaikan Ustaz. Semoga bisa kita pahami dengan baik dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Insyaallah akan kami bacakan pertanyaan yang masuk via chat. Di sini ada sekitar 5 pertanyaan yang masuk dari ikhwah semuanya. Namun sebelumnya kami ingin mempersilahkan bagi ikhwah atau jamaah yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz bisa raise hand. Tapi belum ada yang raise hand, maka kami akan bacakan pertanyaan yang masuk via chat. Ada dari hamba Allah Ustaz, penanya berkata, apakah benar manusia sudah ditakdirkan masuk surga atau neraka, kemudian manusia memilih jalannya? bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ahibati fillah, a'adhanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Semua makhluk-makhluk Allah telah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka, sudah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sana. Sesungguhnya Allah telah menakdirkan seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Karena jika Allah menginginkan sesuatu, Allah cukup mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka akan terjadilah. Lalu dari pertanyaan tadi, jika Allah telah menakdirkan si fulan neraka, si fulan surga, maka apakah hamba tersebut berarti dipaksa oleh Allah untuk mengerjakan sesuatu? Ataukah hamba tersebut dia diberikan pilihan oleh Allah untuk mengerjakan sesuatu? Maka jawabannya adalah perbuatan hamba antara musayyar dan mukhayyar. Musayyar artinya hamba tersebut berbuat sesuai dengan apa yang Allah telah takdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tidak akan pernah keluar darinya. Tetapi dari sisi kehendak seorang hamba, dia berhak memilih. Dan dia mempunyai kekuasaan untuk memilih. Dan kekuasaan dia tidak akan keluar dari kehendak dan ciptaan Allah yang sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kita bisa memahami dari pertanyaan ini, jika seorang hamba sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dia penghuni neraka, lalu mengapa dia beriman? Mengapa dia sholat? Mengapa dia puasa, zakat, haji? Toh ujung-ujungnya juga neraka. Maka kita katakan, seseorang tidak mengetahui takdirnya sebelum terjadinya. Maka oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, ihamalu fakullun muyassarun lima khuliqal. Beramallah, sesungguhnya setiap sesuatu dimudahkan atas apa yang ditakdirkan untuknya. Semua dari kita ditakdirkan oleh Allah.
Tetapi kita tidak tahu apa takdir kita. Maka pada saat itu beramallah agar kita tahu takdir kita, beramal. Berbuat solehlah agar kita tahu takdir kita, berbuat soleh. Di pertanyaan ini kadang-kadang ujungnya adalah kalau memang sudah ada takdirnya si fulan neraka, si fulan surga, maka untuk apa beramal? Nah, kita katakan kita sebagai makhluk tidak mengetahui apa takdir kita. Kapan kita mengetahui takdir kita? Saat kita melakukan sesuatu. Maka lakukanlah suatu amal ibadah sehingga kita tahu bahwa itulah ternyata takdir kita. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ada waktu beberapa menit, mungkin beberapa pertanyaan lagi. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada dari Monita. Bismillahirrahmanirrahim. Penanya berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Hafidzokallah. Ana izin bertanya, Allah memberi hidayah taufik kepada siapa yang dikehendakinya, sebagaimana surat Fatir ayat 8. Apa penyebabnya seorang hamba ditakdirkan Allah untuk tidak diberi hidayah taufik? Mohon penjelasannya. Syukran Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ini pertanyaan sama dengan kita bertanya apa hikmahnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada Abu Jahal, Abu Lahab masuk dalam agama Islam. Sama persis. Maka kita hanya bisa menjawab, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atas apa yang diperbuatnya. Dan manusia yang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Ini sama dengan pertanyaan, mengapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Maka jawabannya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ditanya Allah atas perbuatannya, tapi manusia yang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ingin mengingatkan kembali, mungkin jamaah ada yang baru bergabung di pertengahan acara. Jadi sebelum kita tutup, setelah ditutup, nanti ada pertanyaan di akhir, kuis untuk para jamaah semuanya. Bagi yang ingin mengikuti kuis tersebut, mohon untuk tidak meninggalkan room sebelum kami bacakan kuisnya, sebelum dimulai kuisnya ya. Waalaikumsalam. Ustadz, mungkin kami cukupkan sampai sini Ustadz ya. Waktu sudah habis. Ana izin tutup. Tapi sebelum Ana tutup, ada amanah dari pengurus untuk pertemuan yang akan datang. Kita masuk ke bab setelahnya Ustadz ya, yang keutamaan sholat. Betul Ustadz? Ya, betul. Iya, baik. Berarti kita sudah selesai untuk pembahasan tentang takdir Ustadz ya? Ya. Sekarang Ana izin untuk tutup. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita masuk ke akhir acara. Setelah kita simak apa yang disampaikan oleh Ustadz, semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menjadi amal jariah untuk Ustadz, dan juga kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada jamaah yang telah hadir berpartisipasi bersama kami, yang dari Indonesia, yang di Emirat maupun yang ada di manapun. Semoga waktu yang kita luangkan bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dimudahkan untuk bisa berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, kita mulai kuisnya ya. Bagi yang ingin mengikuti, harap tidak meninggalkan room. Ya, di situ sudah kami kirimkan ketentuannya. Ya,
Ini kuisnya, bisa dilihat. Bismillah, Ana coba bacakan. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat? A. Yang A, perbuatan seorang hamba, maupun itu baik atau buruk, telah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya. Sebelum diciptakannya. Kemudian yang B, jika seorang hamba melakukan suatu hal yang buruk, maka itu semata-mata atas pilihannya sendiri. Yang C, Allah berkehendak atas apa yang dilakukan seorang hamba, dan seorang hamba melakukan suatu perbuatan itu, baik atau buruk atas pilihannya sendiri. Tentuannya jawaban bisa dikirimkan kepada panitia via WhatsApp. Nomor WhatsApp-nya sudah Ana cantumkan pada Zoom chat, bisa dilihat di kolom chat. Paling lambat malam ini, Jumat 4 Februari 2022 pukul 22 WIB. Kemudian 3 jawaban pertama yang benar akan mendapatkan di antara hadiah-hadiah berikut: kumpulan doa-doa, buku terjemahan karya Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar atau kalender Hijriyah. Kemudian kuis ini gratis, tidak dipungut biaya. Hadiah hanya dikirimkan di Indonesia saja. Jadi jamaah yang berdomisili di luar negeri boleh bisa request hadiahnya dikirimkan ke alamat keluarganya yang di Indonesia ataupun temannya. Jazakumullah khairan.